Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sri Aryani, NIM 1814080041 dari Tadris IPA Fisika B. Judul makalah seminar fisika saya itu penerapan fisika pada penggunaan GPS. Yang pertama, pengertian GPS. GPS adalah suatu sistem navigasi yang memanfaatkan satelit. Penerima GPS memperoleh sinyal dari beberapa satelit yang mengorbitkan bumi. Satelit yang mengitari bumi pada orbit pendek ini terdiri dari 24 susunan satelit dengan 21 satelit aktif dan 3 buah satelit sebagai cadangan. Dengan susunan orbit tertentu, maka satelit GPS bisa diterima di seluruh permukaan bumi dengan menampakkan antara 4-8 buah satelit. GPS dapat memberikan informasi posisi dan waktu dengan ketelitian sangat tinggi. Yang kedua, sejarah GPS. Amerika Serikat merupakan negara pencetus dan pemprakarsa GPS. Pada dasarnya, bentuk sistem teknologi GPS sama dengan sistem navigasi radio pangkalan pusat, seperti LORAN dan Decca Navigator yang dikembangkan pada tahun 1940-an dan digunakan selama Perang Dunia Kedua. Inspirasi pembuatan sistem GPS sebenarnya datang dari Uni Soviet. Pada saat itu, tahun 1957, meluncurkan satelit pertama mereka, Sputnik Transit. Satelit sistem navigasi pertama yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat sukses diuji cobakan pertama kali pada tahun 1960. Sistem yang menggunakan kumpulan dari 5 satelit ini mampu menentukan posisi setiap jamnya. Pada tahun 1967, ALAS mengembangkan satelit Timation yang membuktikan kemampuan dengan menetapkan waktu yang akurat di angkasa, merupakan teknologi acuan sistem GPS. Pada tahun 1970-an, sistem navigasi Omega pangkalan pusat berdasarkan perbandingan fase sinyal menjadi sistem navigasi radio pertama yang meliputi di seluruh dunia. Yang ketiga, manfaat GPS. Yang pertama, dapat memperkirakan jarak lokasi yang akan dituju dengan lokasi asal. GPS keluaran terakhir dapat memperkirakan jarak Anda ke tujuan sampai estimasi lamanya perjalanan dengan kecepatan aktual yang ditempuh. Yang kedua, lokasi di daratan memang mudah untuk dikenali dan diidentifikasi. Namun jika Anda kebetulan pada tempat memancing yang terletak di tengah lautan ataupun tempat melihat matahari terbenam yang berada di puncak gunung, di saat seperti inilah sebuah GPS akan menunjukkan manfaat. 4. Cara kerja GPS. Cara kerja GPS pada dasarnya adalah menentukan jarak antara posisi satelit-satelit GPS pada orbitnya di luar ke alat penerima GPS. Sinyal yang dipancarkan oleh satelit GPS memuat informasi waktu kapan sinyal itu dipancarkan dan juga informasi mengenai posisi satelit yang bersangkutan di luar angkasa. Yang kelima, penerapan fisika pada penggunaan GPS. Teknologi GPS adalah contoh penerapan teori relativitas. Teori relativitas menjadi salah satu tulang punggung fisika modern, terutama dalam penataan dan penyusunan konsep-konsep dasar dalam fisika yang berkaitan dengan ruang dan waktu. Penerapannya yang pertama, pada teori relativitas khusus tentang bagaimana gerakan dengan laju mendekati laju cahaya dapat mempengaruhi pengukuran panjang dan waktu. Yang kedua, pada teori relativitas umumnya menangani kerangka sistem dan percepatan dan sistem gravitasi yang tidak dapat diselesaikan oleh teori relativitas khusus. Yang keenam, kelebihan dan kelemahan GPS. Yang pertama, kelebihan GPS. Yang pertama, mempermudah masyarakat untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dikehendaki.
Yang kedua, adanya GPS membantu masyarakat untuk memperlancar perjalanan karena GPS dapat memberikan informasi rute tercepat dan terdekat. Yang ketiga, dapat mengetahui rute tercepat dapat mengurangi kemacetan dan mempercepat mencapai tujuan. Yang keempat, GPS juga dapat menunjukkan jalan yang tercepat yang akan dilalui atau menunjukkan jalan dengan kalkulasi. Yang kedua, kelemahan GPS. Yang pertama, kelemahan GPS untuk mengetahui posisi dan mengandalkan setidaknya 3 satelit ini tidak selamanya akurat. Yang kedua, terkadang membutuhkan satu satelit untuk memperbaiki sinyal yang diterima. Ketidakakuratannya posisi yang ditunjukkan. Yang ketiga, GPS dipengaruhi oleh posisi satelit berubah dan adanya proses sinyal yang ditunda. Kecepatan sinyal GPS sering berubah karena dipengaruhi oleh kondisi atmosfer. Selain itu, sinyal GPS juga mempermudah berinterferensi dengan gelombang elektromagnetiknya. Yang ketujuh, fungsi GPS bagi militer, bagi navigasi, bagi sistem infografi geografis, sistem pelacakan kendaraan, pemantau gempa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.